Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sudah pada hadir. Selamat siang, ya, selamat pagi ya. Tanggal 28 ini. Saya salah membuat agendanya ya, tanggal 28 hari ini soal Sumpah Pemuda. Teman-teman semua harus mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini agendanya adalah presentasi dari Mas Ahmad Muslimin dan Mas Muhammad Nurmadani ya, Mas Dani ya, tentang CEO ya. Oke. Udah bisa share bahannya nggak? Nggak bisa? Udah bisa sih. Oke, silakan di share ya. Baik, kita mulai. Jangan lupa mengabsen di My Class untuk absensinya. Nanti kita cek absensi di terakhir kalau semuanya sudah hadir. Ini yang hadir baru 15 orang ya. Kelas ini ada 22 orang. Oke, baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Cukup presentasi dulu ya. Nanti kira-kira 30 menit presentasi, tanya jawab. Kita akan akhiri lebih cepat dari jadwal semula karena hari ini hari libur nasional sebetulnya ya. Jadi kita tidak sampai 10.30. Mari kita mulai perkuliahan Johor Literasi A ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa jidni fahma. Baik, untuk menghemat waktu ya, hari ini sudah siap presentasi kelompok Mas Ahmad Muslimin dan Mas Nurmadani ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini baru yang hadir pada jam ini baru 16 orang ya, nanti mungkin menyusul. Karena waktu yang semakin berjalan, kita mulai presentasi dari Mas Ahmad dan Mas Dani. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Namanya ini udah muncul belum ya? Sudah. Oh, udah muncul. Iya, silakan. Hai Mas.
Ahmad. Saya Ini dari Kalimantan ini kayaknya Mas Ahmad ini. Oke, dari mana? Kalimantan bukan? Oke, dari Brebes. oh Brebes ya. Sinyalnya bagus Ya, ya? tapi kadang putus-putus saya. Oh iya. Oke, kalau gitu saya tutup video saya biar cekas ya, suaranya biar jelas ya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sang di sini saya dengan Danisang ingin mempresentasikan tentang SEO. SEO adalah Search Engine Optimization. Yang pertama itu Sinyalnya ya, nggak apa-apa sih. Ya, silakan aja dicoba. apa itu SEO dan bagaimana menggunakannya, apa manfaatnya yang akan saya presentasikan bersama. Yang pertama itu definisi, yang kedua fungsi, dan yang ketiga jenis SEO, dan yang keempat tujuan dan manfaat, 5 contoh penerapan SNAP, kelebihan dan kekurangan SEO sendiri, dan yang ketujuh langkah-langkahnya, dan yang ke-8 etika dan kode etik, dan ke-9 indikator, dan yang ke-10 larangan, webmaster dan nekat, dan yang ke-11 ada SERP dan SM dan SEO, dan yang ke-12 ada video, dan yang terakhir ada sumber. Dan yang selanjutnya ada definisi. Definisi Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya atau praktik mengoptimasi website untuk mendapatkan teratas di dalam hasil pencarian atau SERP. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi trafik organik Anda pun meningkat. Selain menghasilkan faktor organik yang tinggi, SEO juga akan membantu dan mendapatkan trafik yang tepat. Jadi Anda ketika hanya fokus pada trafik tinggi, tapi juga trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama website Anda. Dan yang kedua ada fungsi. Fungsinya yang pertama menaikkan ranking sebuah website agar selalu trending pada search engine sehingga dapat tampil pada halaman utama. Dan yang kedua mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine. Dan yang ketiga membantu penaikan target penjualan. Dan yang terakhir ada meminimalkan biaya pemasaran. Dan yang selanjutnya ada jenis SEO. Pertama ada SEO teknis. Dengan SEO teknis, teknik yang memastikan bahwa mesin pencari dapat menjelajah dan mengindeks website Anda tanpa masalah. Cenderung lebih dekat dengan SEO on page. SEO on page yang kedua itu rangkaian strategi dan teknik dalam isi website dari dalam situs atau biasa juga disebut SEO on page. Dana atau SEO di tempat. Di sini itu dari teknik diterapkan dalam situs dan kontainer
ketiga adalah SEO Outback. Ini secara teknis adalah strategi optimasi website di luar situs Anda. Ini berupa sinyal dalam promosikan website atau blog Anda sehingga dapat peringkat lebih tinggi di dalam hasil pencarian. Yang selanjutnya, SEO teknis itu tahap pertama dalam proses SEO disebut SEO teknis. Seperti namanya, SEO teknis tidak ada hubungannya dengan konten aktual dari sesuatu website atau dengan metode promosi website. Ini berhubungan dengan teknik pengaturan yang diperlu dilakukan dalam konfigurasi untuk membuat pekerjaan keyword mesin mencari lebih mudah. Dan yang kedua ada SEO on page. SEO on page adalah rangkaian upaya optimasi yang dilakukan di situs Anda sendiri agar halaman-halaman Anda memenuhi kriteria SEO yang baik. Teknik SEO on page dapat dilakukan dengan cara menyisipkan kata kunci yang relevan beberapa bagian situs Anda. Misalnya, yang pertama ada judul situs atau judul artikel. Yang kedua, deskripsi atau metode deskripsi di halaman utama dan tujuan artikel. Yang ketiga ada isi situs atau artikel. Yang keempat ada kategori. Dan yang kelima ada permaling atau URL. Yang selanjutnya ada heading. Dan yang terakhir ada image dan image. Yang selanjutnya ada SEO of page. SEO of page dia juga menekankan optimasi yang dilakukan di luar dari situs Anda, namun merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ranking situs Anda. Dalam hal ini, akan baik membicarakan soal ranking atau baik. Teknik ini dilakukan dengan cara membangun backlink dari situs tertentu yang menuju ke situs Anda. Gunanya meningkatkan popularitas yang Anda menjadi salah satu indikator menentukan posisi di mesin pencari bisa. Jaringan sosial seperti Twitter, Facebook, Google, dan YouTube, dan lain-lainnya. Yang kedua ada komentar blog dengan cara mengunjungi blog jenis dan meningkatkan komentar serta tujuan. Hal ini hanya saja tentu mencari backlink, tidak boleh sembarangan. Beberapa kriteria backlink ada yang dibenci oleh Google. Ada yang selanjutnya adalah research word. Keyword adalah rasa untuk mengetahui sebuah kata kunci tersebut memiliki banyak pencarian atau tidak, dan mengetahui bagaimana potensi pencarian keyword tersebut, apakah kompetensi rendah atau makin tinggi kompetensi, maka sulit untuk bisa dilakukan untuk beberapa di back one. Maka dari itu bisa tahu kata kunci mana yang dipakai ketika membuat sebuah artikel. Ini ada konsep dasar SEO. Konsep dasar SEO mencakup ada 5 poin. Yang pertama adalah kecepatan penyajian konten. Pembicara menginginkan penyajian konten yang tepat. Untuk itu, pastikan website Anda sudah menggunakan server khusus yang memiliki performa terbaik dan menyajikan konten lebih
cepat, server Anda lebih mengirim data agar lebih mudah diindeks oleh Google. Yang kedua, ada konten yang disajikan. Di sini konten menjadi dasar dan inti dalam SEO. Artikel harus relevan dan sesuai dengan kata kunci yang dibidik. Dan tentunya konten yang disajikan berkualitas bagi user yang membaca. Dan yang ketiga ada struktur dan navigasi. Struktur dan navigasi website harus jelas, karena hal ini menjadi bagian utama untuk konsep dasar SEO yang harus ditetapkan. Struktur dan navigasi yang jelas akan memudahkan crawling Google pada website Anda. Dan yang keempat ada kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna menjadi salah satu hal yang bisa menilai website Anda itu berkualitas atau tidak. Maka dari itu, kepuasan pelanggan dan user experience harus diperhatikan. Dan yang terakhir, yang kelima ada popularitas. Untuk popularitas tidak perlu dijelaskan lebih detail karena saya yakin pasti Anda sudah paham mengenai makna dari popularitas website. Dan yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat SEO. Yang pertama, di sini ada 6 poin. Dan yang pertama yaitu tujuan paling mendasar dari SEO tentunya adalah memperoleh posisi yang optimal dari mesin pencari. Yang kedua, meningkatkan konversi jika Anda adalah seorang penjual. Maka SEO dapat mendatangkan konversi yang lebih baik. Konversi di sini merupakan adalah keuntungan. Yang ketiga ada mendapatkan trafik atau lalu lintas pengunjung jika dibutuhkan alurnya. Ketika tujuan pertama di atas tercapai, maka sehingga otomatis situs akan mendapatkan namanya trafik. Dan yang keempat ada mendapatkan pengunjung baru yang berkualitas. Maksudnya pengunjung yang beroleh benar-benar merupakan pengunjung yang membutuhkan informasi yang disajikan oleh kita sendiri. Dan yang kelima ada meningkatkan durasi kunjungan pengunjung yang mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Logikanya akan rela berdiam lebih lama di situs demi memuaskan rasa ingin tahunya. Dan yang keenam meningkatkan popularitas, otoritas, dan saja brand awareness, artinya orang akan lebih mudah ingat dengan situs Anda. Dan yang selanjutnya ada bagaimana sih cara kerja SEO, Search Engine Optimization. Cara kerja SEO yaitu ada 4. Yang pertama adalah crawling, yaitu proses pengambilan data pada keseluruhan halaman website. Yang melakukan crawling ini sendiri adalah software yang disebut crawler atau spinner atau Googlebot pada mesin pencarian Google. Dan yang selanjutnya ada indexing, yaitu proses identifikasi konten atau tulisan yang ada pada website dengan kata kunci tertentu dan membuatnya masuk dalam database mesin pencarian Google. Dan yang selanjutnya adalah native research. Google akan mengambil hasil pencarian terhadap kata kunci yang paling relevan untuk kemudian ditampilkan ke daftar hasil pencarian Google. Dan yang keempat, yang terakhir, ada processing dan kalkulasi ya.
Ya, kalkulating. Google akan kerjanya ketika ada user yang melakukan permintaan atau request dengan mengetikkan kata kunci tertentu di halaman pencarian Google. Kemudian Google akan melakukan proses kalkulasi atau perhitungan relevansi dari setiap halaman terindeks untuk kata kunci yang diminta. Proses kalkulasi relevansi ini dibutuhkan untuk halaman website yang memiliki banyak kata kunci. Dan yang selanjutnya ada contoh penerapan SEO. Ya, contoh penerapan SEO. Untuk memudahkan memahami apa itu SEO, berikut redaksi penerapan SEO dan mengapa itu diperlukan. Udah ada gambarnya ya, yang di samping kanan itu. Di situs Daily Sosial ada banyak sekali konten-konten keren dan bermanfaat. Salah satunya adalah artikel soal Snapchat. Artikel ini mengulas pengertian dan seluk-beluk soal Snapchat. Adapun kata kunci yang dioptimalkan adalah apa itu Snapchat. Dan beberapa kata kunci turunannya. Dengan melakukan optimalisasi SEO, kita kunci tersebut. Ketika Anda atau siapapun mengetikkan kata kunci apa itu Snapchat di mesin pencarian Google, maka hasilnya artikel di sosial tersebut akan muncul di halaman pertama seperti yang di samping ini. Nah, itu untuk bisa muncul di halaman pertama seperti contoh di atas dibutuhkan yang namanya optimasi SEO. Dan yang selanjutnya ada manfaat dan kekurangan dari SEO sendiri. Dan oke. Oke, Mungkin selanjutnya ada belum ini ngelag ya. Masih aku dan sudah sampai. selanjutnya ada manfaat dan kekurangan SEO sendiri. Manfaat SEO sendiri yang pertama, satu, meningkatkan brand awareness. Dan yang kedua ada hemat biaya. Dan yang ketiga ada mendapatkan data konsumen. Adapun kekurangan dari SEO, yang pertama ada prosesnya cukup lama. Ya lama sih ya. Dan prosesnya rumit. Dan yang ketiga pembelajarannya yang banyak. Dan yang keempat selalu berubah-ubah. Dan yang kelima saingannya banyak. Yang selanjutnya how to learn. Selanjutnya saya bacakan. Tes. ya. Masih aku dan Sudah masuk belum? Tes. kamu ya. Dan yang pertama ada fundamental. Apa itu fundamental? Yaitu mengetahui fundamental SEO atau dasar dari SEO. Dengan memahami dasar-dasar SEO, kamu lebih mudah memahami mengenai search engine optimization, konsep dasar SEO, SEO on page, dan SEO on page, dan preset word, dan content marketing yang udah dijelaskan tadi. Dan yang kedua ada praktik. Praktik adalah
aturan belajar. Lebih banyak melakukan praktik akan mencapai sebuah feel yang bisa membantu Anda untuk memulai hal SEO dan analisis sendiri. Dan yang selanjutnya adalah belajar pada ahli. Untuk bisa cepat belajar SEO, maka Anda harus belajar pada ahlinya. Dengan belajar pada ahlinya, Anda bisa lebih mudah mengerti karena Anda akan diberitahu cara dan teknik masih search engine. Itulah yang menjadi alasan kenapa ada ahlinya. Proses yang memperbaiki proses belajar, tentunya Anda harus paham dan melakukan aplikasi tentang proses belajar yang Anda gunakan, mana yang seharusnya diganti atau mana yang harus diketahui gitu ya. Akhir adalah fokus pada teknik SEO yang kamu kerjakan. Saat ini banyak beberapa cara kerja SEO yang berbeda-beda antara pakar SEO A dan pakar SEO B. Memiliki cara belajar SEO yang berbeda. Nah, dari sini Anda harus bisa fokus pada teknik SEO yang Anda kerjakan. Ingat, jika teknik SEO itu sangat luas, maka dari SEO itu pilihlah teknik SEO yang mudah dan selanjutnya ada indikator SEO yang akan dilanjutkan oleh Nurmadani. Siap. Oh ya, siap. Terima kasih kepada Ahmad Muslimin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator SEO. Setidaknya ada 8 indikator SEO berdasarkan algoritma Google terbaru, dari struktur URL hingga kecepatan website. Indikator utama SEO selalu berubah secara berkala. Perubahan indikator ini bergantung pada algoritma Google. Jika Google memperbarui algoritmanya, indikator SEO pun berubah. Jadi singkat aja, yang pertama struktur URL. Ya, struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website Anda dan topik utama yang Anda bahas. Sebaiknya buat struktur URL sederhana, cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Yang kedua adalah penggunaan SSL dan atau TLS. Singkatnya itu adalah optimasi dari keamanan Google terbaru yang bisa diterapkan di website begitu. Selanjutnya yang ketiga, topik konten. Konten topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur website yang baik. Setelah itu menentukan beberapa topik utama, Anda perlu membuat konten mengenai topik-topik tersebut. Nah, yang keempat itu ada indikator search intent. Satu kata kunci bisa dimaksudkan untuk dua hal yang berbeda atau lebih. Search intent atau maksud pencarian adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari terhadap satu kata kunci tersebut. Jadi intinya lebih intent gitu, kata kuncinya. Kemudian yang kelima adalah struktur struktur kontennya. Anda juga harus membuat konten yang mudah dipahami, memudahkan membaca dalam menemukan jawabannya di konten Anda dengan struktur yang jelas dan rapi. Kemudian yang keenam, meta text. Meta text itu title tag, adalah judul artikel Anda yang muncul di hasil pencarian. Jadi judul artikel tidak bisa terlalu panjang karena Google akan memotongnya sesuai standar yang berlaku. Itu. Terus yang ketujuh adalah backlink. Backlink ini masih menjadi salah satu faktor utama SEO. Semakin banyak backlink ke website Anda, Google akan menganggap website Anda memiliki kredibilitas tinggi. Namun, backlink tersebut juga harus berasal dari website atau blog berkualitas, bukan blog atau website berkualitas rendah.
Terus yang terakhir adalah kecepatan website. Kecepatan loading website memegang peranan penting dalam SEO Anda sejak 2018 yang lalu. Google menetapkan kecepatan loading website di desktop dan perangkat mobile sebagai salah satu indikator utama SEO. Jadi semakin cepat loading website Anda, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan ranking lebih tinggi di hasil pencarian Google. Kemudian selanjutnya ada tools SEO. Itu contoh-contoh yang biasanya kita temui bila mencari alat-alat untuk optimasi search engine tersebut, optimasi website, yaitu seperti Ahrefs, Ubersuggest, Link Explorer, Page Authority, dan Moz. Nah, adapun etika dan kode etik. Jadi etikanya langsung aja berikut adalah etika yang harus Anda kuasai jika ingin menjalankan SEO dengan baik dan benar. Yang pertama, lakukan segalanya dengan sabar, ikutin aturan SEO yang ada, kemudian gunakan backlink berkualitas yang memiliki reputasi positif, pastikan konten Anda berkualitas, lakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya ada kode etik ya istilahnya. Ini kode etik aturan secara umum yang dikemukakan para pakar SEO etis. Jadi yang memastikan bahwa Anda memiliki etis di dunia SEO. Pertama adalah pembohongan. Yang dimaksud adalah memberikan informasi yang tidak benar akan mencemarkan nama baik Anda. Itu intinya jangan berbohong saat mengoptimasikan website Anda. Kemudian selanjutnya ikuti aturan search engine. Jadi search engine ini mempunyai aturan sendiri seperti informasi yang akurat dan relevan. Mereka merancang algoritma yang akan menentukan mana website yang berkualitas dan mana yang tidak. Oleh karena itu, cara baik untuk sukses teridentifikasi oleh mesin pencari adalah mengikuti aturan mereka. Seperti Google, Yahoo, Bing, dan setiap mesin pencari lainnya memiliki aturan yang general tidak jauh berbeda. Anda tinggal mengikutinya untuk perangkat yang lebih baik. Terus ada juga privasi dan klaim. Ketika Anda disewa oleh sebuah perusahaan untuk melakukan optimasi mesin pencari mereka, maka mereka juga mempercayai informasi tentang perusahaan mereka. Cara etis yang dilakukan adalah bertanggung jawab atas segala privasi dari klien, termasuk mengikuti kebijakan privasi klien. Jangan pernah untuk mengambil keuntungan karena hal tersebut terkait dengan integritas perusahaan atau bahkan diri Anda pribadi. Yang terakhir itu yang dikemukakan adalah orisinil. Menjadi orisinil mutlak diperlukan dalam segala jenis bisnis termasuk SEO. Di tengah persaingan akibat perkembangan dunia maya yang semakin pesat membuat bisnis SEO juga seakan menjamur. Jadilah orisinil dengan ide segar dan brilian sehingga Anda tidak ikut tenggelam atau sekedar bisnis naik daun yang akan meranggas ketika kemarau tiba. Nah, kemudian ternyata dalam praktik SEO ini terdapat dua julukan ya istilahnya. Itu adalah white hat dan black hat. Apa itu white hat? White hat adalah praktisi SEO. White hat SEO mengacu pada teknik, praktik, dan strategi SEO yang mematuhi aturan mesin pencari fokus utamanya untuk memberikan nilai lebih kepada orang lain. Itulah white hat. Kemudian black hat SEO itu adalah yang mengacu pada teknik dan strategi SEO dengan landasan atau spam atau menipu mesin pencari. Meskipun dikenal ampuh, teknik black hat SEO bisa menyebabkan suatu website terkena penalti atau bahkan tidak terindeks blacklist oleh search engine Google. Nah, oleh karena itu Google memberikan panduannya di webmasternya seperti prinsip dasar dan larangannya. Pertama, prinsip dasar
prinsip dasar dan larangannya tersebut adalah buatlah halaman atau prinsip dasarnya tersebut buatlah halaman atau page untuk user pengguna, bukan search engine. Kemudian jangan menipu atau membodohi pengunjung seperti yang tadi etis. Hindari cara-cara curang untuk meningkati ranking website secara instan. Buat tampilan maupun isi website terlihat unik, menarik, dan patut dibagikan. Kemudian ada pun larangan yang dikemukakan webmaster Google, yaitu konten yang dihasilkan secara otomatis. Maksudnya nggak boleh otomatis gitu. Membuat tag atau konten yang tidak original. Jadi nggak boleh tag atau konten yang tidak original. Terus berpartisipasi dengan kecurangan link. Gitu. Terus menyisipkan teks atau link tersembunyi. Ada juga doorway page atau halaman yang dibuat agar mendapatkan ranking yang bagus untuk jenis pencarian spesifik dan mengarah kepada traffic ke suatu website. Nah, terus ada yang terakhir larangannya itu cloaking, memberikan halaman yang berbeda antara visitor dan crawler secara engine. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada yang bertanya-tanya 3S tersebut ya. Search, SEM, dan SEO. Apa itu search dan SEM dan SEO? Sepertinya kan terlihat sama begitu, tapi sebenarnya ketiga ini berbeda. Dari pengertiannya sendiri, SERP adalah Search Engine Result Page, alias itu halaman hasil pencari dari kata kunci yang ada di mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Jadi itu singkatnya itu adalah hasil pencarian begitu, disingkat SERP. Tujuannya adalah menampilkan hasil pencarian tersebut. Nah, berbeda dengan SEO sendiri, tujuannya SEO adalah sangat jelas, yaitu untuk menaikkan kualitas website kita sehingga berada di paling tinggi di SERP itu sendiri. Nah, adapun SEM. SEM itu sebenarnya mirip dengan teknik SEO, menampilkan website pada halaman pertama Google, tetapi caranya berbeda. Karena SEM itu adalah search engine marketing yang caranya harus mengeluarkan biaya untuk iklan. Jadi caranya itu membayar begitu, untuk mendapatkan peringkat di halaman pertama itu harus membayar. Tapi menurut saya SEM ini lebih ampuh. Jadi Anda dengan membayar dan durasi tertentu akan ada di ranking teratas selama beberapa durasi tersebut, paling atas, bahkan lebih atas daripada SEO. Biasanya ciri-ciri dari SEM ini di bawah judulnya ada tulisan iklan begitu. Namun ini ya berbayar. Jadi setiap bayarnya adalah setiap per klik gitu. Setiap ada pengunjung datang, maka yang punya website tersebut kena bayar. Gitu, seperti Google AdWords. Nah, istilah-istilah dalam SEO yang lain, yang ada pun istilah-istilah lain yang mungkin sering pasti akan sering didengar dalam belajar SEO, yaitu adalah quality traffic. Ya, quality traffic itu kualitas dari pengunjung gitu yang relevan. Jadi dihitung dari relevan traffic tersebut dari website tersebut. Nah, quantity of traffic itu adalah jumlah traffic yang dihitung berdasarkan banyak pengunjung. Jadi dihitung berdasarkan banyak pengunjung. Kemudian ada istilah organic traffic. Itu maksudnya adalah tidak berbayar. Jadi datang melalui link di kolom searching. Nah, kemudian ada istilah crawling. Crawling ini adalah teknik dari Google tersebut untuk menilai SEO. Apa penilaian SEO tersebut dengan cara pertama dari crawling. Crawling adalah mengumpulkan informasi, kemudian di indexing. Indexing itu menyimpan di entry list untuk meranking, kemudian di algoritma, disaring menggunakan seperangkat aturan atau rule dari Google, algoritmanya Google. Nah, kemudian ada istilah bounce rate dan durasi kunjungan. Bounce rate dan durasi kunjungan itu istilahnya seperti ini: jika Anda mengeklik link tersebut tapi saat kemudian langsung pergi tanpa berinteraksi lebih jauh.
Jadi bounce rate itu istilahnya kayak bounce gitu loh, mental gitu. Baru datang langsung pergi, itu durasi kunjungan bounce rate. Nah, terus kemudian click through rate itu adalah rasio klik tayang, rata-rata klik tayangnya dari website tersebut. Kemudian ini ada video setelah ya. Ini. Mungkin bisa kita lihat sama-sama video tersebut. Suaranya nggak kedengaran nih suaranya. Oh ya, semua sensei. Apa sensei? Suaranya tidak kedengaran. Oh, suaranya nggak masuk ya? Ya, coba diklik bagian atas ada include voice gitu. Di share kembali, kemudian kemudian ada share suara. Di Di share bagian di atas, video. bagian atas suka ada muncul include sound atau tidak gitu. Oke. Yang kecil itu gitu. Ada nggak? Kok tidak ada ya sensei? Ya udah. Berarti include soundnya nggak ada, nggak apa-apa. Ini share ini bukan ya sensei? Iya betul, bukan itu. Tapi Oh, bukan itu. di MS Team-nya itu muncul gitu loh. Di MS Team-nya muncul tanda suaranya muncul. Gitu. Oh, bisa ya, bentar. Ini nggak kedengaran sama yang lain. Oh, hai, ini saya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada sensei. Oh ya udah. Apa-apa kalau gitu. Ini apa? 5 tips SEO. Coba saya di YouTube saya coba saya share ya. Setelah itu apa lagi? Lanjutin. Selanjutnya sudah sensei. Sudah, Ini. itu aja. Bentar. Oke, Ya, berarti Sensei. Mungkin Sudah selesai sensei. Ya. Ahmad Dusu, saya kembalikan kepada Ahmad Muslimin. ya mungkin tadi sedikit pemaparan dari kami tentang apa itu SEO. Yang selanjutnya ini ada video tapi belum bisa diputar. Mungkin nanti Sensei bisa muter. ya. Sudah selesai? Sudah sensei. Oke. Coba saya share ya. Oh, bisa sensei. Ya. Oh, ini berarti saya keluar sensei. Ya, keluar dulu. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke kami. Saya akhir. Mungkin videonya dulu apa gimana Sensei? Apa langsung Ya. diakhiri? Coba kita lihat videonya dulu ya. Saya share dulu biar keluar suaranya. Ya, siap. Keluar kok suaranya? Mengenai 5 cara tercepat SEO, gimana supaya website bisnis online kamu bisa masuk ke halaman 1 Google. Nah, penasaran? Sebelum itu jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe dulu supaya kamu bisa dapat video-video yang bermanfaat dari Teknobi. Dan kita akan langsung lanjut sesudah yang satu ini. Hai, welcome back to Teknobi. Masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Nah, di Teknobi ini kita ngomongin segala sesuatu mengenai bisnis online, teknologi, dan startup yang saya yakin kamu pasti suka. Hari ini spesifik saya akan ngomongin mengenai website bisnis online. Yes. Nah, pertama mungkin kamu perlu tahu dulu. Kalau saya punya bisnis online, apakah saya perlu punya website, Pak? Saya kan jualannya
di sosial media, saya jualnya di marketplace. Well, kalau menurut saya, semua bisnis perlu punya website. Karena kenapa? Kalau punya website, kamu berarti sekarang punya domain sendiri, ya kan? Kalau punya domain berarti pasti lebih keren dong, ya kan? Dibandingkan kalau kamu cuma punya sosial media atau marketplace. Karena orang pasti nanya kalau kamu bisnis, websitenya apa Pak? Nah kalau nggak punya, wah kurang keren. Oke, nah yang kedua, dengan punya website, kamu juga nggak diatur dengan peraturan manapun. Kalau di sosial media, kamu mungkin bisa di-ban. Kalau kamu salah mungkin bisa di-block orang dan lain sebagainya. Sama juga kayak di marketplace, ada aturan-aturannya. Nah, tapi kalau punya website, aturannya kamu sendiri yang bikin. Nah, ini kan serunya ya. Nah, dan juga punya website itu kasih kamu identitas yang jauh lebih bagus. Tapi hari ini saya kan nggak ngomongin mengenai masalah-masalah kenapa kamu perlu punya website. Yang penting itu adalah kalau sudah punya website, gimana caranya supaya bisa naik ke halaman 1 Google. Bener kan? Percuma aja kalau kamu punya website, tetapi kamu nggak naik di halaman 1 Google. Kenapa? Karena kalau misalnya website kamu mau diketemukan orang, iya harus dicari di Google dong. Nah, ini sebenarnya ada tips dan triknya. Caranya gimana? Caranya dengan teknik yang namanya SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Maksudnya apa? Kita mengoptimasi untuk search engine. Dalam hal ini particularly adalah Google. Karena siapa sih yang sekarang pakai search engine selain Google? Nggak ada ya? Oke, jadi kita akan ngomong specifically buat ini. Nah, ini adalah tips pertamanya. Where is the best place to get leads online for your business? Is it YouTube, Facebook, Twitter, or Instagram? Well, if you are a small business owner who needs more leads and prospects to talk to, I'm going to tell you here in about 2 minutes which one of these platforms I use to get well over 200 leads every single day online for my own business and how I do it. But before I do that, let me tell you why this question of where to get leads is really not nearly as important as these two questions. Who and what? Let me explain. The very first and most important question you should be asking yourself in your business is, who should I be targeting? In other words, who already has a desire to consume my product or my service or opportunity? Because when I stopped targeting anyone and everyone with a pulse, and I only started targeting the people that I knew already had a pre-existing desire to consume what I was offering, moving my product and enrolling people into my business got a heck of a lot easier. And I've got really good news for you. There are really only 3 main groups of people that you need to focus on targeting if you want to find prospects who already have a desire. Oke, tips pertamanya adalah Anda harus mencari keyword atau kata kunci yang tepat. Nah, kata kunci yang tepat ini apa maksudnya? Well, seperti kita tahu, kata kunci itu adalah hal yang paling banyak diketik, ya kan, pada saat orang mencari mengenai topik tersebut. Contohnya misalnya ini, kalau Anda cari mengenai kue nastar, Anda carinya apa? Anda pasti ketik kue nastar, betul bukan? Atau misalnya Anda cari contohnya misalnya sambal bawang, ya Anda akan ketik sambal bawang, misalnya contoh seperti itu. Biasanya kalau Anda ketik sambal bawang atau kue nastar, Anda akan dapat lagi usulan-usulan. Contohnya Anda ke Google, cek aja, misalnya Anda ketik sambal bawang, nanti di bawahnya. Nah, usulan ini dari Google adalah kata-kata keyword yang paling sering dicari orang. Jadi artikel yang apa yang paling sering dicari orang, oke? Nah, Anda bisa cek di situ. Anda bisa langsung pakai Google, ada Google Suggestion, ya kan, nanti kita tes. Selain dari Google Suggestion, Anda juga bisa coba pakai ini, ya. Saya udah siapin toolnya, tool ini gratis, Anda bisa research aja, ya kan. Teknobi.com/ubersuggest, ya di sini ya. Teknobi.com/ubersuggest. Anda bisa cek di situ mengenai SEO dan langsung keluar di situ semuanya. Dan menurut saya ini sangat-sangat menghemat waktu dan sangat membantu Anda. Nah, itu adalah tips pertamanya, cari keyword yang tepat untuk bisnis Anda. Nah, cara kedua supaya memastikan bahwa website kamu ya kan bisa naik ke halaman 1 Google adalah image website kamu itu jangan gede-gede, alias yang kecil, harus dioptimasi. Yes, karena kebanyakan orang nggak paham, dia bikin website ya kan, maunya gambarnya bagus, HD dan lain sebagainya. Dia taruh size-nya 2 mega, size-nya 10 mega. Wah, kalau misalnya seperti itu, website kamu pada saat loading itu akan lemot alias pelan banget. Nah, speed daripada website muncul itu akan sangat mempengaruhi Google. Google akan ngomong, wah website kamu ini lemot, ya kan? Saya nggak tahu lemotnya apa, mungkin image-nya gede atau servernya ini atau internet koneksinya jelek, ya kan? Tapi karena website kamu ini lemot, ya kan? Saya tidak akan istilahnya menampilkan website kamu ke orang lain. Karena kenapa? Biasanya orang punya experience yang jelek dan Google karena dia yang jadi
preferensi orang yang memperkenalkan, dia nggak mau ngasih website yang jelek, dia mau kasih website yang bagus dan juga cepat, ya kan? Itu salah satu indikasinya. Makanya kecepatan itu di Google dan di website itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya Anda punya gambar yang banyak, ya kan, pastikan gambar-gambar itu dioptimasi. Nah, optimasinya sebesar apa? Kalau bisa sekecil-kecilnya, ya kan? Itu ada website yang kalau nggak salah bisa bantuin Anda untuk mengoptimasi JPEG, ya kan? Jadi Anda tulis aja JPEG resize. Biasanya ada website tuh keluar. Nah, itu bisa resize. Saya kemarin coba dari yang 2 mega itu bisa cuma tinggal 100 kilobyte. Nah, ini akan sangat membantu banget ya supaya website kamu bisa muncul di halaman 1 Google. Advertising on YouTube helps me reach engaged customers like Jenna, who's been searching for landscapers on Google. Tips ketiga, gimana caranya supaya website kamu bisa muncul di halaman 1 Google dengan teknik SEO yang keren ini, yaitu adalah backlink. Nah, ini dia. Apa sih itu Pak backlink? Backlink itu begini. Contohnya misalnya Anda adalah seorang yang populer di sekolahan Anda atau di kantor Anda. Tentunya pasti banyak orang tahu nama Anda. Betul bukan? Nah, ini sama seperti backlink. Jadi kalau misalnya websitenya ini populer, websitenya ini keren, websitenya ini memberikan value, artikel-artikelnya biasanya akan ada banyak orang-orang lain atau website lain atau sosial media yang meng-quotes, ya istilahnya ngambil URL dari artikel tersebut dan ditaruh di websitenya dia, oke, atau ditaruh di sosial medianya dia. Betul bukan? Anda pasti sering seperti itu. Nah, ini adalah salah satu teknik yang membuat Google paham bahwa ternyata website kamu ini populer loh. Nah, cuman masalahnya gimana caranya untuk supaya website kita itu bisa ditaruh backlinknya oleh website-website lain. Kalau misalnya website kita sendiri baru mulai, nggak dikenal, betul bukan? Nah, ini ada satu trik yang menarik. Kamu bisa pakai website ini, namanya rajabacklink.com ya. Kamu cek di sini, namanya rajabacklink.com. Nah, ini yang punya teman saya. Menurut saya ini keren banget. Karena kenapa? Sekarang kamu bisa mempromosi backlink Anda atau website Anda ke banyak blog lain, dan ribuan ini blognya. Nah, cara kerjanya mudah. Cara kerjanya adalah kamu taruh keyword Anda yang Anda mau, kasih aja dia punya artikelnya maunya seperti apa, dan kemudian Anda taruh. Begitu Anda taruh, kemudian Anda cari website-website atau blog-blog yang Anda suka, ya kan, dan kemudian offer ke mereka. Kamu mau nggak nih bikinin artikel buat saya seperti ini? Dan kemudian kalau misalnya dia oke, ya kan, Anda tinggal bayar aja. Dan bayarnya nggak mahal-mahal banget. Makanya menurut saya cocok banget kalau buat website-website baru, ya kan, terutama kalau misalnya bisnis online dan lain sebagainya yang belum terlalu terkenal, Anda bisa pakai service ini karena menurut saya akan sangat-sangat membantu. Saya sendiri juga pakai. Jadi ini akan membantu sekali kalau misalnya website Anda bisa direferensikan oleh banyak website-website lain dan membuat Google percaya bahwa website Anda memang punya value dan bisa muncul di halaman 1 Google. Cara kedua supaya website kamu bisa muncul di halaman 1 Google adalah kamu perlu punya video. Yes, perlu punya video YouTube terutama. Karena kenapa? YouTube ini adalah search engine nomor 2. Nah, supaya website kamu bisa muncul di halaman 1 Google, gimana caranya? Anda bikin YouTube, oke, Anda bikin video YouTube, dan kemudian video YouTube ini kalau misalnya rame, direferensikan banyak orang, keywordnya pas, teksnya pas, oke, Anda juga sertakan link. Ya kan, sertakan link di dalam video YouTube tersebut. Anda bisa taruh di deskripsi, Anda bisa taruh di komen, oke, dan ini akan nge-link balik ke website Anda. Nah, ini sama seperti cara kerja backlink tadi, oke. Cuma kalau YouTube ini kan Anda harus istilahnya bikin dulu videonya atau Anda komen ke satu-satu. Dan kalau Anda komen biasanya nggak banyak sih YouTuber-YouTuber itu yang suka kalau misalnya Anda taruh-taruh link yang sembarangan di komennya mereka. Tapi kalau misalnya Anda create sendiri, Anda bisa taruh backlink website di YouTube tersebut. Nah, ini akan membantu Google untuk mengetahui dan merekomendasikan bahwa website Anda ini memang punya value dan direkomendasikan oleh website-website lain atau video YouTube. Nah, cara selanjutnya menurut saya itu sangat penting banget, terutama di zaman sekarang ini, ya kan. Saya dapat bocorannya nih kemarin, karena saya pergi ke SEOCon. Nah, di SEOCon ini, saya belajar banyak dari para pakar-pakar SEO dari seluruh dunia. Ya, mereka tuh udah semuanya ngomong, gimana caranya supaya kamu bisa muncul di halaman 1 Google. Nah, cara yang paling direkomendasikan Google adalah, kamu punya website itu harus cepat. Iya, intinya harus cepat, ya kan. Kalau tadi kita udah ngomong image ya, tapi website kamu ini
kalau bisa itu istilahnya latency-nya atau pada saat kamu klik dan kemudian bukanya itu nggak boleh lama-lama, ya kan? Jadi kalau bisa ya 1-2 detik, kalau bisa 3 detik udah keluar. Nah itu caranya gimana? Ya of course caranya banyak, ya kan? Caranya pertama optimasi websitenya, kemudian yang kedua juga kamu perlu strukturnya yang benar, ya kan? Ini harus belajar SEO, tapi it's okay ya. Dan kemudian yang ketiga, yang pasti servernya harus bagus, ya kan? Servernya harus bagus. Kalau servernya lemot dan servernya misalnya terlalu jauh, contohnya misalnya Anda di Indonesia, tapi server kamu nggak tahu di mana, mungkinnya di Estonia atau di mana. Nah itu jarak dari Indonesia ke Estonia kan jauh banget ya. Oke, dibandingkan kalau kamu misalnya punya server di Indonesia atau di Singapura. Nah, itu akan jauh lebih cepat. Oke. Nah, saya harap ini bisa membantu Anda kalau misalnya Anda punya website, terutama website bisnis online yang baru, ya kan, supaya bisa muncul di halaman 1 Google. Nah, apakah ini pasti muncul di halaman 1 Google? Well, belum tentu. Tapi Anda bisa coba dengan cara-cara yang saya bilang tadi. Oke, yang pertama adalah keyword, yang kedua adalah image harus kecil, yang ketiga adalah kamu harus punya backlink yang banyak, pakai aja backlink.com, oke. Dan kemudian yang keempat itu Anda harus pakai video, taruh di YouTube, dan terakhir adalah pastikan page speed-nya cepat, ya kan. Jadi Anda taruh server yang bagus dan kalau bisa dekat dengan Indonesia. Oke, saya harap itu bisa membantu Anda dan sampai jumpa, salam sukses spektakuler. Hai, untuk Anda yang mau jualan online, stop nonton. Udah selesai, oke. Saya kira udah cukup jelas tadi ya, disampaikan oleh dari video ya. Terima kasih yang sudah presentasi. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau menjawab? Bertanya dari kelompok yang lain? Saya kira udah tadi Ahmad sudah mau menutup ya. Oke, kira-kira setelah diperkenalkan SEO ini ada pencerahan pengetahuan baru ya buat teman-teman, literasi baru mengenai SEO itu, terutama yang dari video itu tadi sangat jelas ya bahwa website kita supaya lebih cepat dan bisa nomor 1 di Google engine itu yaitu harus kecil, kemudian cepat dan fitur-fiturnya itu bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang lain gitu ya. Jadi ini perlu mungkin untuk orang-orang IT ya. Tapi kalau kita buat bahasa Jepang pun mungkin keywordnya juga harus menarik orang gitu ya. Kalau misalnya keywordnya tidak menarik orang ya nggak bisa. Makanya seperti Nihongo Mantap gitu ya. Nihongo Mantap itu di YouTube itu banyak orang yang mencari gitu. Kenapa? Karena ya di YouTube-nya juga banyak ya. Kemudian orang yang mengaksesnya juga banyak. Seperti lagu-lagu gitu kan, lagu-lagu yang di YouTube-nya sampai ratusan juta, itu kan berarti kalau di Google pasti nomor 1 gitu ya. Karena di YouTube-nya juga udah terkenal gitu. Misalnya seperti musik-musik yang dinyanyikan oleh Didi Kempot dan sebagainya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari sini teman-teman. Saya lihat tadi di My Class ada yang belum absen. Siapa yang belum absennya? Saya sensei belum absen. Oh, itu saya tadi absenin. Aditya hadir nggak? Muhammad Aditya hadir nggak? Nggak hadir ya? Saya sensei belum absen. Bisa nggak? Jika belum absen terus saya absenkan. Yang belum hadir adalah Muhammad Aditya. Saya tulis tidak hadir, betul ya? Tidak hadir. Terus Dimas hadir tapi belum klik. Rausan tidak hadir. Meriana tidak hadir. Hah? Mana Rausan? Saya quit tadi. Yang mana? Rausan ada nggak? Dimas. Iya, Dimas, tapi kok di situ masih belum. Itu ya. Ini 17 orang kan? Oke, berarti yang Dimas hadir, terus Rausan tidak hadir, Meriana tidak hadir. Nah, yang lain. Ini Muhammad itu siapa ya? Muhammad Nurmadani. Iya. Oke, hadir ya. Saya bilang hadir. Kemudian ada hadir, Nurlita hadir, Tiara hadir, Rizka hadir, M. Yusuf tidak hadir, dan Ripka Ajis hadir. Yang ini tidak hadir. Coba saya restart dulu ya. Apakah udah pada, kalau mengabsen sendiri udah muncul, siap gitu.
Karena belum absen, Dimas belum absen. Ditya tidak hadir, ini tidak hadir. Terus Dimas hadir. Pausan tidak hadir, Meriana tidak hadir. Ini 2 orang tidak hadir. Tiga berarti ya tidak hadir ya. Muhammad Nur ini hadir, tapi tidak klik ya. Terus Nada juga hadir, Nurlita juga hadir. Kalau nanti diusahakan supaya hadir di My Class ya, mengklik di My Class. Tiara juga ya. Rizka juga. Tiara hadir, Rizka hadir, M. Yusuf tidak hadir, Sipa tidak hadir. Oke ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sensei boleh bertanya? Ya, silakan. Ya. Saya Rifki mau menanyakan untuk kelompok yang SEO ini, apakah kalau clickbait itu termasuk teknik SEO bukan? Nah itu efisien atau tidak untuk meningkatkan traffic dan menurut etikanya bagaimana? Ya, seperti itu. Oke, silakan jawab dulu teman-teman. Bisa jawab Muhammad Nurmadani atau Ahmad Muslimin? Apa sekali lagi, Mas Rifki Aziz? Tentang clickbait itu termasuk teknik SEO atau bukan, dan efektif atau tidak, dan menurut pandangan etikanya itu seperti apa? Clickbait itu apa? Contohnya apa? Gimana? Contohnya kalau kita melihat suatu judul artikel gitu, Sensei, itu tuh terlihat menarik sekali gitu loh, jadi ingin membuka gitu. Nah, tapi ternyata di websitenya itu isi artikelnya tidak sesuai dengan judulnya, seperti itu. Ya, misal ada tulisan artikel dan gambar thumbnail yang ya ingin membuat kita untuk mengklik dan membaca, tapi ternyata setelah dibaca isinya tidak sama dengan judulnya atau gambarnya. Silakan dijawab Mas Muhammad Nurmadani. Mungkin saya jawab aja Sensei. Ya. Menurut saya, setahu saya tentang clickbait itu kan istilah yang dikatakan judul yang tidak sesuai dengan konten dan isinya, begitu kan. Nah, setahu saya begitu. Berarti kalau seperti itu sama saja menipu gitu. Nah, kalau menipu itu sebenarnya tidak etis, tidak etis, termasuk tidak etis. Cuman itu tidak bisa kena penalti dari Google kebanyakan, karena rata-rata kan sering kali kita temui kan. Nah, itu tidak bisa kena penalti dari itu kan. Biasanya clickbait itu kan dari searching YouTube kan, dari YouTube, bukan dari Google. Nah, biasanya itu ada penaltinya sendiri di YouTube. Nah, itu tidak kena penalti karena itu agak susah begitu kan di videonya gitu. Jadi judulnya seperti ini, yang tertipu itu orangnya begitu, nggak ada, mesinnya itu nggak bisa mendeteksi. Jadi orangnya itu tertipu dengan judul itu, tapi begitu melihat videonya, ternyata videonya tidak mengarah kepada sesuai judul tersebut. Nah, itu
itu mungkin bisa dilaporkan sebenarnya ke YouTube nanti biar kena penalti. Cuman tidak semuanya bisa kena penalti gitu. Sebenarnya itu tidak etis menurut saya. Cuman nggak tidak bisa kurang kena itunya loh, apa sih namanya, itu tidak kena penalti lah istilahnya gitu, lolos dari penalti begitu. Menurut saya clickbait itu tidak etis, cuman memang lolos dari penalti gitu. Oke. Ya, jadi sebetulnya itu bukan teknik ya, tapi itu tipuan ya, prank gitu ya. Saya kalau ini contoh yang websitenya dari jurnal saya dengan jurnal PBJ itu kan pakai keywordnya di Google itu pakai Google ya. Jadi begitu kita klik jejel itu langsung keluar muncul jurnal of Japanese Language Education Language. Ini jadi kita nomor 1 ya. Kemudian langsung nomor 1. Jadi kalau ditulisnya keywordnya itu jarang aneh dan orang lain itu tidak ada yang selain yang lain, maka kita jadi nomor 1 di Google itu ya. Jadi ini adalah jurnal yang dipunyai oleh PBJ UMY. Tapi ini yang buat bukan saya, tapi ini dari admin ya. Begitu juga misalnya kita mengetik PBJ UMY juga kayaknya nomor 1 gitu ya. Ada lagi kan? Nah itu langsung nomor 1 kan. Berarti artinya karena keywordnya itu memang jarang, maka begitu dicari pun langsung muncul gitu, 0,47 detik gitu ya. Begitu kita jadi keyword itu sangat berpengaruh dalam mendapatkan kita menjadi juara 1 di Google gitu, termasuk yang bisnis gitu. Oke. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi ya. Jadi hari ini kita mendapat pengetahuan baru, walaupun pengenalan di dunia IT, tapi saya kira teman-teman nanti kalau sudah punya bisnis ya, punya website, punya konten-konten yang bagus dan ingin langsung bisa dilihat di Google Engine, berarti itu harus tadi ya, trik-trik tadi dipakai. Oke, karena sudah selesai, sebetulnya saya ingin memberikan kuis, tapi nanti aja kuisnya saya pasang di My Class, kemudian Anda bisa mengerjakan sendiri ya. Kuisnya tentang kanji yang ada dalam email berbahasa Jepang. Tapi karena waktu mungkin saya hari ini cukup kita sampai jam 10 lebih 10. Saya juga ada pengabdian jam 12, jadi harus mempersiapkan PowerPoint terlebih dahulu. Jadi perkuliahan kita cukup sampai jam 10 lebih 10 kalau tidak ada yang bertanya. Silakan ada yang bertanya terlebih dahulu. Untuk minggu depan siapa yang akan presentasi? Kelompok ini tolong dipersiapkan ya, karena minggu depan tidak libur lagi ya. Tidak libur lagi sudah tanggal 4 November. Oke, kalau begitu karena sudah selesai, maka mari kita tutup perkuliahan Johor Literasi A ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu menjaga kesehatan ya. Silakan selamat menikmati liburan di masa pandemik ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalau mau yang Arigatou gozaimasu. ya, silakan.